Pancasila sebagai sistem etika politik oleh kelompok 5. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. Perkenalkan, nama saya Syafira dengan NIM 20226137. Nama saya Gilbert Albert, NIM saya 2022-60150. Nama saya Siva Maharani dengan NIM 2022-60149. Saya Anissa Fadilah dengan NIM 2022-60151. Nama saya Tanto Gunawan dengan NIM 2022-61034. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika politik. Pengertian secara sederhana tentang politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika berpolitik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijawai oleh nilai-nilai Pancasila karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai. Karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai, susila dan tidak susila, baik dan buruk. Sifat seseorang dapat dikatakan susila atau bijak apabila melakukan kebajikan, sebagaimana seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan. Latar belakang Pancasila sebagai sistem etika politik. Nilai etika politik dalam Pancasila. Pancasila merupakan sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai suatu sistem. Keseluruhan susunan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing saling berkaitan dan tidak meniadakan. Pancasila sebagai suatu sistem etika karena nilai-nilai dalam Pancasila secara keseluruhan merupakan satu nilai, bersifat hierarkis, piramidal. Masing-masing nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki bobot yang berbeda, akan tetapi saling menjiwai dan dijiwai. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem, artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Demikian juga makna yang terkandung di dalamnya. Nilai sila pertama menjiwai sila lainnya, dan masing-masing sila lainnya mengkualifikasikan dengan sila yang lain. Masing-masing sila Pancasila memiliki bobot nilai yang berbeda. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki bobot nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai sila lainnya. Hal ini karena sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai religius, sedangkan nilai-nilai dari sila yang di bawahnya merupakan nilai manusiawi, yang artinya nilai manusia-manusia itu walaupun demikian antara sila-sila tersebut juga demikian memiliki tata urutan yang sedemikian rupa. Karena bobot nilai dari masing-masing sila juga berbeda-beda, nilai kemanusiaan memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai di bawahnya, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun. Nilai digali oleh budaya manusia, artinya apa yang sudah ada sekarang merupakan warisan dari nenek moyang, yang berarti Pancasila adalah milik bangsa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas dibandingkan bangsa yang lain. Tujuan dan nilai Pancasila sebagai sistem etika politik. Etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara pertanggungjawaban politikus terhadap tindakan politiknya dan legitimasi moral. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.
Etika Pancasila sendiri adalah sebuah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika politik. Penerapan etika politik Pancasila dapat dilihat di tiap butirnya, yaitu contohnya tuh kayak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kegiatan politik, warga negara tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kegiatan politik, warga negara harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersikap sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku. Contoh yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam kegiatan politik, warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Contoh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kegiatan politik, warga negara harus selalu berkoordinasi dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Perlu juga bersikap bijaksana sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Contoh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kegiatan politik, warga negara harus bersikap jujur, adil, dan sosial tanpa pamrih, kecuali demi kesejahteraan bersama. Berikut saya akan menambah beberapa contoh dari Pancasila sebagai sistem etika politik, yaitu pertama, pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Nah, beberapa contohnya itu adalah pertama, kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Lalu, toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. Dan yang terakhir, mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Lalu yang kedua adalah hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik yang ada di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut contohnya yaitu pertama, kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28. Lalu kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Dan semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Yang ketiga, persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai sistem etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lainnya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya persatuan, manusia bisa hidup dengan lebih baik. Contohnya, tidak memberi kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agama. Lalu toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, adanya demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Ditambah lagi, dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika, maka banyak sekali contoh Pancasila sebagai etika politik yang bisa kita temukan dalam sistem politik Indonesia. Contohnya, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrat rakyat. Lalu, kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Lalu, keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai yang dasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Nah, contohnya di sini ada tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. Lalu, semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Asas Pancasila sebagai sistem etika politik.
Asas-asas dalam etika Pancasila. Yang pertama ada asas ideal. Dalam pandangan hidup ini tergantung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Hal ini berarti dengan pedoman kepada pandangan hidup itu bangsa tersebut akan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya untuk memelihara identitasnya, eksistensinya, dan kelestariannya. Terus yang kedua ada asas konstitusional atau struktural. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filsafat dari Negara Republik Indonesia, sedangkan batang tubuh merupakan sumber-sumber hukum terdiri dari hukum yang berlaku di Indonesia atau landasan yuridisnya. Yang ketiga, asas politis. Ketetapan MPR ditemukan kemampuan politik tentang asas-asas yang diperhatikan dalam bidang hukum perdata, seperti Ketetapan MPR 2 tahun 1960, dalam TAP MPR nomor 5 tahun 1978, GBHN hasil dalam asas politis ada beberapa pembagian asas yang merupakan sendi dalam sistem hukum Indonesia sebagai berikut. Yang pertama asas manfaat, yang kedua asas usaha, yang ketiga asas demokrasi, yang keempat asas adil dan merata, yang kelima asas kehidupan dalam keseimbangan, yang keenam asas kesadaran hukum, yang ketujuh asas kepercayaan pada diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.